in the Savior's blood. Died he for me, who caused his pain, for me who him to death pursued. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? He left his Father's throne above, so free, so infinite his grace. Emptied himself of all but love, and bled for Adam's helpless race. 'Tis mercy all immense and free, for oh my God, it found out me. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Long my imprisoned spirit lay, cast round in sin and nature's night. Thy night diffused a quickening ray. I woke the dungeon flamed with light. My chains fell off, my heart was free. I rose, went forth, and followed thee. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? No condemnation now I dread, Jesus and all in him is mine. Alive in him my living head, and clothed in righteousness divine. Lord, I approach the eternal throne, and claim the crown, the Christ my own. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Apa kabarnya Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik. Senang sekali bisa kembali bersama-sama dalam program Sound Doctrine, Bible Independent Church, dan Eleos Theological School. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin
membahas tentang Trinitarian atau Unitarian. Jadi dari pembahasan ini Anda akan memutuskan apakah Anda akan berpegang pada teori yang satu dan meninggalkan teori yang lain, atau sebaliknya, begitu ya. Dan yang pasti cuman ada dua teori bila kita bicara mengenai kealahan, apakah itu Trinitarian atau Unitarian, begitu. Apa yang dimaksud dengan bagian tersebut atau teori-teori tersebut? Kita akan membahasnya atau kita akan coba mendiskusikannya malam hari ini. Bagi Anda yang ada dalam perjalanan atau sementara mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas, kami ucapkan selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat kepada mereka yang baru saja tiba dari rumahnya atau tiba di rumah dari tempat pekerjaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat dulu bagian berikut ini. Ada dua teori yang berkembang mengenai kealahan, yaitu yang pertama adalah Trinitarians, atau mereka-mereka yang percaya bahwa Allah itu Tritunggal. Artinya, di dalam satu Allah, atau kita percaya, orang Tritunggal itu percaya ada satu Allah, tetapi Allah tersebut mempunyai lebih dari satu pribadi. Nah, biarlah nanti Alkitab yang mendefinisikan berapa pribadi tersebut, begitu ya. Kita akan memeriksanya karena kita mendiskusikan Alkitab, tentu kita melihat dari apa kata Alkitab. Sementara pada pihak yang lain ada kelompok Unitarians. Nah, Unitarians ini menolak Tritunggal atau Trinity. Karena mereka percaya bahwa Allah itu hanya satu pribadi. Kelompok-kelompok itu termasuk orang Yahudi, termasuk orang Islam di situ, ada kelompok Arians di situ, ada kelompok modalis di situ, yaitu Sabellians atau yang disebut dengan oneness itu ya. Mereka hanya percaya bahwa Yesus itu ya Allah, Jesus only, begitu, atau kelompok modalis. Jadi mudah-mudahan sampai di sini engkau sudah bisa melihat. Nah, kita tidak bisa tentu berdiri di tengah. Kita harus memilih posisi kita, di mana kita berada, mempercayai konsep Allah itu seperti apa. Apakah kita percaya konsep hanya ada satu Allah, tetapi Allah itu mempunyai lebih dari satu pribadi, atau kita mempercayai konsep Unitarian. Kita percaya Allah itu memang satu pribadi. Begitu ya, Allah itu satu-satunya satu pribadi. Nah, ini adalah pertarungan sepanjang masa. Ya, bukan hanya di dalam kekristenan, tapi juga tadi saya sudah katakan di sini, kalau saudara lihat, ada kelompok-kelompok di luar Kristen yang menganut paham Unitarian, begitu. Bahwa memang Allah itu satu, gitu. Ya, satu-satunya itu. Nah, ini harus bisa didiskusikan, atau kita harus bisa menemukan jalan keluar. Jalan keluar yang paling tepat itu adalah
melihat dari Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja Alkitab mempunyai otoritas untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kalau seandainya saya adalah seorang Trinitarian, begitu, karena saya percaya Trinitas, maka saya berharap di dalam Alkitab tentu Alkitab mengeluarkan kata-kata yang berbicara tentang Trinitas itu. Tapi orang Unitarian, kalau seandainya mereka diberikan kesempatan untuk menulis Alkitab, maka mereka akan memakai kata-kata untuk mendukung doktrin mereka, begitu ya. Nah, di dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya ada 9 kata yang berarti satu. Nah, ini mesti diperiksa dengan jelas. Ada kata is, lalu isa, terus ada kata nepes, ada kata yakit, ada kata almoni, ada kata ekat, ada kata gam, badat, cat, atau cal. Nah, ini harus diteliti yang mana sebenarnya penggunaan-penggunaan kata tersebut yang dimaksud dalam Alkitab. Jadi akan memecahkan misteri apakah kita percaya kepada Trinity itu atau kita percaya pada Unitarian itu, begitu. Nah, Alkitab tentu akan menjawab hal tersebut. Kita harus mengikuti konsep apa yang dipahami oleh Alkitab. Nah, pertarungan di antara dua doktrin tadi berpusat di antara kata ekat, ya. Ekat itu adalah berarti unified, begitu ya. Gabungan atau menunjuk kepada satu, tetapi satu itu adalah compound gitu. Compound itu adalah dari beberapa unsur kemudian disatukan, begitu. Jadi ekat itu menunjuk kepada tunggal, tapi tunggal dari kumpulan-kumpulan tertentu. Jadi makanya dinamakan unified gitu, gabungan atau compound oneness gitu. Jadi kesatuan dari beberapa hal. Sementara yakit ini adalah solitary oneness. Jadi yakit, penggunaan kata yakit itu adalah satu-satunya. Begitu. Jadi cuma ada satu, tidak ada disusun dari compound tertentu. Ini sebenarnya dua kata ini sebenarnya menjadi pertarungan di antara kelompok-kelompok yang percaya Tritunggal atau Unitarian. Trinitarian atau Unitarian. Misalnya orang Unitarian, mereka berharap sekali bahwa Alkitab menggunakan kata yakit di sini. Yakit yang berarti satu. Kalau memang Alkitab menggunakan kata yakit, maka selesailah perdebatan-perdebatan yang berkaitan dengan masalah Tritunggal. Begitu. Karena Tritunggal ini bukan hanya sulit dipahami di kalangan orang percaya, tapi Tritunggal ini juga menjadi batu sandungan di kalangan orang-orang di luar Kristen untuk menyerang keimanan orang Kristen. Mereka selalu berkata, mengapa orang Kristen kok Allahnya ada 3, sementara mereka berharap Allah itu adalah satu-satunya Allah. Nah, ini saya mau tunjukkan ya. Jadi penulisan yakit itu seperti ini gitu ya. Jadi ada yod,
kemudian kamats di sini, kemudian ada cat di sini, lalu ada di bawah ada hirik, kemudian ada yod lagi, lalu kemudian ada dalet, gitu ya, yakit. Yakit itu menunjuk kepada bilangan-bilangan, jadi numerik. Kemudian penulisan ekat itu adalah seperti ini. Jadi ada alef di sini. Saya sudah katakan alef ini adalah huruf silence di sini ya. Lalu ditaruhkan segol di bawah, jadi dibaca E gitu. Jadi alef berubah. Alef ini tidak dibaca A begitu, tidak ya. Alef ini dibaca sesuai dengan nikut yang ada. Di sini ada segolnya, kemudian ada cat juga di sini, lalu kamats, dan di sini ada dalets gitu. Jadi dibacanya ekat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, misalnya ada beberapa bagian yang saya ingin tunjukkan di sini. Contoh kata yakit di sini yang menunjuk kepada angka-angka ya, atau satu atau bilangan satu tadi, solitary oneness tadi memang betul-betul satu. Kata yakit ini kalau diselidiki di seluruh perjanjian lama tidak pernah menunjuk kepada pemakaian kata Allah. Begitu. Jadi ini akan mementahkan teori daripada Unitarian itu. Unitarian berharap bahwa Allah itu betul-betul satu, tunggal begitu ya. Tapi ternyata kata yakit ini tidak pernah ditemukan referensinya bersama dengan kata Allah. Lalu kata apa yang ditemukan? Kata ekat begitu. Kata ekat dalam perjanjian lama tadi atau Ibrani kan, itu bisa dilihat dalam pemakaian Kejadian 2 ayat 24. Tadi kan saya sudah bilang compound oneness. Kalau Anda baca Kejadian 2 ayat 24 ini, menunjuk kepada persatuan antara pria dan wanita. Mereka disebut suami istri, sejak itu mereka menjadi satu. Penggunaan kata satu itu adalah kata ekat. Tapi tentu kita mengerti di sini yang dimaksud dengan satu di sini adalah dari pria dan wanita, begitu. Jadi ekat itu memang compound gitu, penyatuan. Nah, Alkitab menuliskan penggunaan katanya di situ adalah menunjuk kepada persatuan antara pria dan wanita. Anda bisa baca ayat tersebut, Kejadian 2 ayat 24 menulis tentang hal tersebut. Lebih baik saya bacakan supaya tidak mengira-ngira. Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya. Kata satu di situ adalah kata ekat. Jadi persatuan. Kemudian kata ekat juga digunakan untuk menunjuk kepada bilangan juga, menunjuk kepada angka. Nah, yang paling terkenal sebenarnya kata ekat itu adalah di dalam Ulangan 6 ayat 4. Saya tunjukkan. Dalam Ulangan 6 ayat 4. Ini sebenarnya kata yang terkenal ini, Ulangan 6 ayat 4 ini.
menunjuk kepada sema Israel atau pengakuan iman orang Israel. Nah, pengakuan iman orang Israel ini menyatakan bahwa mereka itu menyembah kepada Allah. Coba ya, sebelum saya baca dalam bahasa aslinya, saya lihat di dalam bahasa Indonesia. Dikatakan begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Lihat ya, lai menggunakan kata esa. Bisa juga kita menggunakan kata satu di sini, karena kata ekat itu menunjuk kepada bilangan juga satu. Cuman persoalannya, kata ekat itu adalah compound word atau compound oneness. Jadi menunjukkan satu dari kumpulan begitu. Dari beberapa. Tadi saya sudah tunjukkan. Wanita dan pria itu dipersatukan. Keduanya menjadi satu daging. Begitu. Dalam pernikahan, jadi pernikahan itu menyebut wanita dan pria itu satu rumah tangga. Tapi mereka itu bukan satu orang. Ada pria, ada wanita. Saya sudah tunjukkan kan tadi. Kejadian 2 ayat 24 itu menggunakan kata ekat. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya di sini, ini kan sema Yisrael ini adalah perintah pertama di dalam Taurat atau Torah. Orang Israel mengucapkan doa ini sehari 2 kali, pagi dan malam. Begitu, selalu mereka akan bilang, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi menunjukkan siapa sebenarnya Tuhan itu. Ini sebenarnya lain menerjemahkan Tuhan ini sebenarnya. Karena memang tidak ada kata yang lebih tepat dari kata Tuhan ini ya. Kalau di dalam bahasa Ibraninya di sini, kalau kita lihat di sini kan sema Yisrael ya, kemudian ini YHWH kalau kita lihat kan ada yod, ada hei di sini, ada waw, ada hei, YHWH. Begitu ya. Ada orang-orang lain menyebut Yehova, Yahweh dan sebagainya, tapi orang Israel tidak memanggil Yahweh kepada Allah mereka. Begitu. Itu sebabnya lain menerjemahkan dengan kata Tuhan tadi, huruf besar semua. T-nya besar, U-nya besar, H-nya besar, A-nya besar, N-nya besar. Jadi dikatakan di sini sema itu dengarlah. Sema Yisrael, Adonai, Elehenu, Adonai. Di sini kata tadi yang sudah saya tunjukkan. Ekat. Begitu. Nah, menariknya di sini dikatakan di sini Elehenu. Begitu ya. Ada kata atau huruf yod di situ yang menunjuk kepada kejamakan. Begitu ya. Sema Yisrael Adonai Elehenu. Elehenu ini menunjukkan kepada plural, begitu. Jadi Allah yang dimaksud di sini, dia menerangkan bentuk kepunyaan daripada Adonai itu, Tuhan yang disembah sebagai Tuhan yang esa itu sebenarnya dengan kata plural di sini. Lihat di sini ada yod. Sengaja saya memberikan merah kepada yod tersebut karena Elehenu itu menunjuk kepada enu itu menunjuk kepada jamak. Begitu. Jadi sebenarnya Alkitab sendiri sudah menunjukkan konsep yang jelas mengenai kealahan tersebut. Nah, kita tidak bisa membantah kenapa penulis Alkitab memilih kata-kata tersebut. Begitu. Tentu ada alasan yang jelas di balik itu. Ini kan bukan hanya seenak-enaknya penulis Alkitab itu memilih kata tersebut, karena saya percaya di dalam
konsep yang disebut dengan verbal plenary inspiration. Begitu ya. Jadi plenary itu kata-kata yang dipakai oleh penulis Alkitab itu adalah kata-kata yang diwahyukan oleh Roh Kudus. Nah, di sini kalau kita lihat di sini kata elehenu itu berbentuk plural begitu di situ, menunjuk kepada kata benda, kemudian gendernya itu maskulin, lalu dia plural begitu. Jadi maskulin kan menunjuk kepada Allah begitu. Selalu kalau kata Allah itu selalu dipakai gendernya maskulin. Jadi ini kata possessive pronouns ini menjelaskan dari kata apa itu di sini, pronouns-nya ini, kata gantinya ini. Begitu, nama dirinya ini. Jadi dijelaskan. Kalau kita belajar bahasa Ibrani memang begitu penulisan bahasa Ibrani. Jadi dia menjelaskan akan apa itu kata-kata yang dimaksud begitu. Jadi dari morfologinya sudah terlihat di sini bahwa kalau saya menerjemahkan ya, misalnya saya menerjemahkan Ulangan 6 ayat 4 itu, saya bisa terjemahkan begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Begitu, saya menerjemahkan kata Allah di sini. Allah di sini menyatakan kejamakan Allah yang tadi. Ya memang terjemahannya seperti itu, memang tulisannya seperti itu. Kita tidak bisa membantah morfologi dari Alkitab yang berkata seperti itu. Nah ini kan mematahkan teori daripada Unitarian, orang yang tidak percaya Tritunggal. Makanya saya bilang kalau Anda tidak percaya Tritunggal, Anda tunjukkan bukti-bukti itu. Bukan hanya Anda ngomong sana ngomong sini tidak percaya Tritunggal, bahwa ini teori dari mana-mana. Ini bukan teori dari mana-mana. Tapi memang ada di dalam Alkitab ya, kita merumuskan apa yang ada di dalam Alkitab. Ini baru satu kata elehenu. Kemudian kalau kita, misalnya saya kasih merah ini, kata ekat. Dari kata ekat saja ini sudah terbukti, tadi kita sudah selidiki kata ekat. Kata ekat itu dipakai untuk kealahan. Kenapa Roh Kudus tidak memakai kata yakit? Yang memang hanya menunjuk kepada satu-satunya pribadi Allah. Begitu ya. Tadi kan ada dua yang saya sudah tunjukkan tadi. Ini yakit. Yakit ini sama juga numeriknya 1. Ekat juga sama numerik 1. Menunjukkan angka. Tapi persoalannya Alkitab tidak pernah menggunakan kata yakit ketika menunjuk kepada kata Allah. Begitu ya, sampai di sini jelas ya. Jadi selalu menggunakan kata ekat yang berarti, kalau saya terjemahkan secara literal tadi, Allah begitu. Anda mungkin akan menuduh, oh kalau begitu Pak Wanda percaya kepada apa itu Allah yang banyak. Bukan begitu. Saya tidak percaya kepada Allah yang banyak. Kan tadi kita konsepnya kan sudah jelas tadi. Trinitas dan Unitarian. Trinitarian dan Unitarian. Trinitarian itu percaya hanya ada satu Allah. Tetapi Allah itu mempunyai beberapa pribadi. Itu persoalannya. Jadi ada pribadi sendiri. Mereka mempunyai emosinya sendiri, egonya sendiri. Tetapi semua pribadi ini mempunyai equality gitu. Disebut Allah. Begitu. Kalau kita menyebut Bapa itu Allah, lalu kita menyebut Yesus itu juga Allah. Yesus dan Bapa itu ya berbeda. Begitu. Dalam konsep Unitarian, bahwa mereka mengatakan Allah itu ya Yesus. Tidak ada yang lain. Lalu siapa itu Roh Kudus?
ya rohnya Yesus. Nah, ini lebih kacau lagi begitu. Makanya saya bilang pandangan tersebut adalah pandangan yang sesat. Begitu. Mengapa? Karena selain tidak sesuai dengan konsep Alkitab, dan pandangan itu tidak mempunyai dasar sama sekali. Bagaimana engkau mau katakan bahwa Yesus itu adalah Allah dan semuanya adalah Yesus? Karena kesulitan menjelaskan kealahan tersebut. Padahal Alkitab memakai kata di sini ekat, dan saya sudah tunjukkan sebenarnya di sini ada kata elehenu di situ. Elehenu itu menunjukkan kealahan yang jamak di situ. Jadi menerangkan di sini ada Adonai atau YHWH. Jadi dikatakan, dengarlah hai orang Israel, YHWH itu gitu, Allah kita itu adalah Allah yang esa. Begitu sebenarnya kalau mau diterjemahkan di dalam terjemahan yang lebih literal begitu ya. Tapi kan Lai tidak menerjemahkan seperti itu. Anda mempunyai Alkitab Lai. Begitu Anda pasti mengetahui di sini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu esa. Yang dimaksud dengan esa itu adalah kumpulan, jadi compound. Yang saya sudah kasih contoh tadi, wanita dan pria disatukan dalam pernikahan, mereka disebut satu daging. Tapi kan kita nggak bisa bilang bahwa wanita itu pria atau pria itu wanita. Mereka tetap pribadi yang berbeda. Tetapi mereka disebut dengan ekat. Kejadian 2 ayat 24 penggunaan kata tersebut. Maka kalau saya terjemahkan secara literal itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi ketika dia katakan Allah kita itu, Tuhan itu esa, menunjuk kepada siapa? Yang menunjuk kepada Bapa, menunjuk kepada firman-Nya, dan menunjuk kepada Roh Kudus di sini. Ya nggak bisa bilang Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus. Buktinya ketika Yesus terangkat ke surga, Roh Kudus itu diturunkan ke bumi adalah pribadi yang lain begitu. Apakah Yesus kehilangan rohnya? Ya tidak. Tetap ada. Kan saya sudah jelaskan mengenai apa itu manusia yang mati. Manusia yang mati itu tubuhnya yang mati, roh dan jiwanya itu tetap hidup begitu. Jadi ketika manusia itu dibangkitkan, dia diberikan tubuh kemuliaan begitu. Jadi tidak ada kehilangan roh di situ begitu. Jadi kesalahan daripada Unitarianisme karena mereka tidak melihat dengan jelas, atau mereka berharap Alkitab itu ditulis dalam konsep mereka, yaitu menggunakan kata yakid. Periksa di seluruh Alkitab, tidak ada penulisan kata yakid untuk menunjuk kepada Allah begitu ya. Nah, misalnya ya saya tunjukkan penggunaan kata ekat misalnya. Kejadian 1 ayat 5 misalnya, hari pertama ya, ini menunjukkan kombinasi antara pagi atau petang katakanlah kan. Orang Israel itu harinya dimulai dengan sunset ya, dimulai dengan senja. Jadi disebut dengan Yom Ekad, itu hari pertama, itu adalah kombinasi dari senja dan pagi. Maka menjadi hari pertama. Kemudian tadi kita sudah baca Kejadian 2 ayat 24 tadi ya. Saya besarkan aja di sini. Jadi Adam dan Hawa menjadi lafisar ekat begitu ya. Jadi satu daging begitu. Mereka menjadi satu. Tetapi tetap dua begitu kan. Dua orang yang menjadi satu gitu. Jadi kata ekat ini memang kata yang khusus. Ada di dalam beberapa ayat-ayat lagi. Kalau saudara mau lihat, saya bisa tunjukkan di sini. Engkau bisa selidiki sendiri. Kita tidak akan
membacanya semua, tapi saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Boleh diperiksa dalam Kejadian 3 ayat 22, begitu ya. Kemudian Kejadian 11 ayat 6, begitu. Ini juga menunjukkan kata orang-orang itu menjadi satu. Ini mengenai di Menara Babel itu. Makanya mereka disebut ekad, begitu. Penggunaan kata ekad. Kemudian di 2 Tawarik 30, Esra, Yeremia, dan sebagainya. Nah, sebagai contoh, saya mau tunjukkan di sini, misalnya, dalam kasus yang pertama, katakanlah kita melihat Kejadian 1 ayat 1, ya. Saya bacakan ayat ini, dikatakan begini, Beresit bara Elohim. Nah, ini penjelasan sebenarnya yang paling jelas untuk melihat siapakah Allah kita. Kata Elohim di sini, kata Allah di sini, ini sudah ditulis dalam bentuk plural gitu, dalam bentuk yang jamak. Nah, bagaimana mungkin Unitarian mau mempertahankan doktrinnya seperti apa? Mau mempertahankan bahwa Allah itu cuma satu. Terus bagaimana? Sedangkan kalimat aja di dalam Alkitab, pada mulanya Allah menciptakan. Di sini kan dikatakan Elohim, ya kan? Ada bara Elohim. Begitu. Bara ini adalah kata kerjanya. Jadi di sini ditulis sebenarnya Elohim menunjukkan kealahan, menunjukkan pribadi-pribadi Allah ada di situ. Ya, kalau Anda tanya kepada saya, apakah ada Yesus di situ? Ya, saya tidak bisa menjawab ada Yesus di situ. Yesus dalam perjanjian lama ya belum ada, begitu. Karena memang tidak disebutkan nama Yesus di situ. Tapi di sini menunjuk Elohim. Elohim ini adalah Allah. Allah-Allah kalau kita mau pikir. Pada mulanya Allah-Allah, begitu. Nah, siapa Allah-Allah tersebut? Apakah Allah-Allah yang dimaksud itu malaikat? Allah dan malaikat, tentu teori ini akan segera kita coret. Karena malaikat tidak mungkin menjadi pencipta. Begitu. Di sini jelas hanya menunjuk kepada Elohim, ya. Kenapa dia tidak menggunakan kata El atau Eloah? Begitu kan? Jadi bentuk singular atau tunggal daripada Elohim itu El. Kenapa Alkitab tidak menuliskan Beresit? Kalau mau menggunakan common sense dalam tenses, kata barah ini menunjuk kepada orang ketiga tunggal. Kata kerjanya orang ketiga tunggal di sini dari sistem Kal menunjuk kepada singular. Jadi contoh, kalau kita mau ambil contoh yang maksudnya orang ketiga tunggal itu dia. Begitu. Tapi kenapa gitu kata bendanya di sini begitu? Nounnya ini kok menunjuk kepada jamak. Kenapa tidak menggunakan kata El atau Eloah? Kalau kita menggunakan common sense kita dalam tenses, misalnya, saya memberikan contoh satu kalimat misalnya. Wanita itu memakai tas merah. Nama wanita itu adalah Jenny, misalnya kan? Saya kasih contoh seperti itu. Wanita itu memakai tas merah. Nama wanita itu adalah Jenny. Nah, kita melihat di sini dalam kalimat yang saya kasih contoh di sini bahwa orang yang bernama Jenny ini mempunyai tas yang warnanya merah. Nah, kalimat ini strukturnya benar. Mengapa? Karena tas itu menjadi bentuk kepunyaan daripada orang yang namanya Jenny itu. Tetapi kan akan jadi aneh kalau kita menyebutkan wanita itu namanya Jenny,
Tapi kemudian kita menggunakan wanita itu dalam bentuk yang jamak. Misalnya kita bilang wanita-wanita itu namanya Jenny, tasnya merah. Kita tidak bisa menunjuk begitu. Pasti kita akan berkata tas mereka. Kalau memang nama wanita itu adalah Jenny, ada beberapa wanita, maka kita akan menyebutnya mereka. Tas mereka itu berwarna merah. Tapi di sini ada kalimat yang aneh sekali dalam segi struktur kalimat. Lihat di sini, kata bara di sini, kata kerjanya ini menunjuk kepada bentuk tunggal, begitu. Sementara kata bendanya ini menunjuk kepada jamak, begitu kan aneh. Begitu. Jadi disinilah kita melihat keindahan Alkitab, bahwa Alkitab bicara tentang Allah yang plural, tapi sebenarnya ketika dipahami bahwa Allah itu melakukan sesuatu, maka dikatakan ia menciptakan. Jadi dikatakan di sini kan beresit. Pada mulanya ia Allah menciptakan. Kalau kita menerjemahkan secara literal, pada mulanya ia Allah menciptakan. Kan aneh di situ. Mengapa harus kata ia? Harusnya pada mulanya mereka Allah menciptakan. Itu baru benar dari segi struktur kalimat. Jadi penggunaan aja pertama dari Alkitab Kejadian 1 ayat 1 sudah menunjukkan bahwa Allah menunjukkan dirinya di sini sebagai Allah yang jamak, tetapi dipahami sebagai Allah yang tunggal. Nah, bagaimana cara menjelaskan itu? Allah yang jamak menjadi Allah yang tunggal, yaitu konsep Tritunggal. Ya, saya tidak punya kata-kata yang lain. Kalau Anda tidak suka kata Tritunggal itu, lalu Anda bilang ini Tritunggal kan dari orang Katolik dan sebagainya, ya. Ya nggak bisa, ini Tritunggal teologi dan sebagainya. Ya memang teologi itu harus ditetapkan, harus ditegakkan untuk membahas isu-isu Alkitab. Kan semua yang kita pelajari di dalam Alkitab ya namanya teologi. Teologi itu usaha kita untuk memahami Allah. Jadi kalau mau bilang Tritunggal itu sudah harus ditinggalkan karena tidak sesuai lagi, terus mau pakai konsep apa? Begitu. Yesus juga adalah konsep teologi. Ya kita tidak meninggalkan konsep yang Alkitab katakan, karena itulah sound doktrin. Kita meninggalkan justru konsep yang tidak benar, begitu ya. Jadi di sini kan sudah pertama kali nama Allah itu dipakai dengan kata Elohim. Jadi sudah sangat jelas sekali, tetapi kata kerjanya adalah kata kerja yang tunggal. Nah, konsep seperti ini akan terus kita temukan di dalam Alkitab di sini. Ada ratusan ayat yang bicara tentang hal tersebut dan mengacu kepada Allah. Begitu. Ingat juga baik-baik kata Elohim juga tidak hanya dipakai untuk Allah saja. Ini dipakai juga untuk malaikat, dipakai untuk dewa-dewa. Tetapi konsep tensisnya nanti berubah. Begitu. Biasanya konsep tensisnya akan berubah di sini. Kata kerjanya pasti kata kerja yang plural. Jadi ini plural, kata bendanya plural, kata kerjanya plural. Nah, setelah kita baca struktur kalimatnya, oh menunjukkan kepada malaikat. Jadi Elohim itu bisa menunjuk kepada Allah, bisa menunjuk kepada dewa-dewa, bisa menunjuk kepada malaikat. Begitu. Cuma uniknya di sini, mengapa Musa penulis Alkitab untuk menghindari perdebatan-perdebatan, mengapa dia tidak memakai kata El? Nah ini kan misterinya. Mengapa dia tidak memakai kata Eloah saja? Kalau sudah dia pakai kata Eloah di sini, selesai perdebatan kita. Karena memang saya percaya dalam ilham Roh Kudus, Musa menulis Alkitab tersebut karena di kemudian hari akan muncul pribadi Allah yang menjadi manusia, yaitu firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus.
Tentu kalau kita tidak percaya Tritunggal, ya sulit menempatkan Yesus sebagai Allah. Yesus nanti mau dijadikan seperti apa? Kalau Arian kan tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena dia hanya menganut konsep tadi yang saya bilang. Unitarian itu kalau dalam konsep Arianism itu, bahwa Yesus itu hanya ciptaan. Tapi kalau Sabellianisme itu kebalikan. Begitu oneness itu. Pentecostal oneness, ada itu kelompok itu muncul dari kelompok Pentakosta itu, bahwa ya satu-satunya Allah yaitu Yesus. Begitu, makanya semua nama baptisan pun diganti menjadi dalam nama Yesus saja, tidak ada nama Bapa, tidak ada nama Roh Kudus, karena menurut mereka ya Yesus itu sudah mewakili. Tapi konsep ini masih tetap sulit. Mengapa? Karena kealahan memang bukan yakid tetapi ekad gitu ya. Nah, ini kasus yang pertama kan sudah saya jelaskan di sini. Jadi bentuknya nanti bisa dipelajari. Kalau tertarik bisa ikut bahasa Ibrani dalam sekolah kami gitu ya. Nah, kemudian juga ada Kejadian 1 ayat 26. Nah, ini juga yang keanehan lagi yang kita temukan di sini. Misalnya, saya kasih yang merah saja di sini, Wayomer, Elohim lagi di sini muncul, tapi di sini sekarang dia menggunakan kata naase. Naase itu dari kata kerja asa. Asa itu artinya apa itu menjadikan. Begitu ya. Naase Adam di sini kan. Apa menjadikan manusia begitu kan, Adam atau Adam manusia atau ya Adam begitu kan. Baiklah, dikatakan di sini berfirmanlah Elohim atau Wayomer kan ini dari kata amar, berkata-kata begitu. Lalu Elohim, kembali ada kata Elohim di sini plural, lalu kata naase. Naase ini kata yang khusus begitu ya. Jadi kata kerja di sini, kata kerjanya kohortatif. Kata kerja kohortatif itu hampir sama seperti kata kerja imperatif. Imperatif itu memerintah, tapi di sini Allah tidak memerintah kepada pribadi Allah-Allah yang lain, tidak. Jadi ini adalah sebuah pernyataan tegas itu. Ayo begitu misalnya, mengajak begitu. Misalnya kita mau kemana gitu, kita mengajak. Ayo dalam bahasa Inggris, let's do it gitu. Atau we will do it. Mari kita lakukan begitu. Jadi sebuah ungkapan untuk mengajak, bukan sebuah bentuk perintah. Nah, di sini ada katakan naase di sini. Naase ini bentuknya ini bentuk pertama tapi plural begitu. Nah, sekarang plural. Tadi saya sudah jelaskan tadi di atas bahwa kata kerjanya itu bentuk orang ketiga tapi tunggal. Tapi sekarang aneh. Kata kerjanya sekarang ini adalah kata kerja yang plural. Tapi bentuk yang pertama menunjuk kepada Elohim di sini. Nah, ini menimbulkan banyak masalah. Kejadian 1 ayat 26. Misalnya ayatnya berbunyi begini kan. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita. Di situ kan ada kata kita itu. Tadi naase. Begitu kan. Naase. Kita menjadikan. Kan asa itu menjadikan. Dari kata kerjanya. Kemudian Adam. Begitu kan. Menurut gambar dan rupa kita. Begitu kita di sini, ya, dia menunjuk kepada apa itu juga plural di sini, begitu. Nah, ada yang katakan, oh kata kita di situ adalah Allah dan malaikat-malaikat, gitu. Jadi bagaimana? Masa manusia diciptakan menurut image Allah dan menurut malaikat? Itu satu. Kedua, masa Allah dan malaikat itu yang kita tahu malaikat bukan pencipta, masa malaikat masuk di dalam apa, katakanlah ketika Allah bicara malaikat diajak-ajak begitu. Yang jelas ya malaikat itu adalah ciptaan Allah, tidak pernah
mengatakan itu kepada malaikat. Nah, sekarang kalau kita terjemahkan secara literal, ini saya terjemahkan secara literal, jadinya seperti ini struktur kalimatnya. Dan Allah berkata. Ya kan? Lebih pas kan? Allah berkata. Harusnya kan kalimat itu kan diomongin kan seperti itu kan. Ini Wayomer Elohim kan. Elohim itu Allah. Begitu. Seharusnya kalau mau konsisten menerjemahkan. Tapi tentu saja dalam ilmu penerjemahan mereka menerjemahkan menurut common sense. Nggak bisa dipakai seperti terjemahan yang saya tuliskan ini. Ini kan saya hanya menuliskan untuk menunjukkan saja bahwa seharusnya konsep Kejadian 1 ayat 26 itu diterjemahkan begini. Dan Allah. Bagaimana? Apakah ketika saudara membaca ayat ini, saudara pasti, begitu ya, berarti Allah ya? Iya memang begitu, Allah. Yang dimaksud dengan Allah di sini berarti ada Allah yang jamak. Kita akan menciptakan manusia atau Adam dalam image kita. Begitu. Jadi Allah di sini bukanlah malaikat. Bukan Allah dengan malaikat. Yang dimaksud dengan kita di sini, ini bukan malaikat. Begitu. Mengapa? Karena malaikat itu bukan Allah. Saya pikir sampai di sini pengertian-pengertian saudara sudah mulai terbuka bahwa memang doktrin Unitarianisme itu tidak bisa kita support begitu. Apapun itu kita tidak bisa support karena memang Alkitab tidak mensupportnya. Dan mereka mau argumentasi apa kalau mereka tidak percaya bahwa Tritunggal begitu. Makanya saya waktu diskusi mengenai Tritunggal sebagai berhala, ya saya bilang itu sesat logika. Kenapa? Karena Tritunggal itu bukan berhala. Apa yang berhala dari sesuatu yang Alkitab munculkan itu bukan sebuah berhala. Harus mengerti konsep berhala itu seperti apa. Makanya saya bilang dari judul saja sudah sesat logika begitu. Tapi ya tidak ada konsep juga yang keluar. Sebenarnya saya mau tunggu-tunggu konsep apa yang keluar. Jadi kita harus berhati-hati. Jangan kita hanya mulut besar menulis kata-kata tertentu, tapi kata-kata kita kehilangan makna, tidak boleh. Begitu. Kalau kita belajar sound doctrine, kata-kata kita juga harus kata-kata yang sound doctrine. Kata-kata yang muncul dari konsep Alkitab. Begitu. Berhala itu apa sih berhala? Berhala itu sesuatu yang engkau sembah di luar Tuhan. Nah sekarang kita menyembah Allah Tritunggal itu memang ada di dalam Alkitab kok. Ya bukan berhala namanya. Begitu. Jadi konsep-konsep begitu itu yang dinamakan logical fallacy gitu. Apa sesat pikiran ya. Kalau orang nggak mengerti, mereka berpikir kita marah mengatakan kepada orang ya, engkau kalau mengatakan sesuatu yang salah secara logika itu namanya sesat logika. Begitu. Logikamu harus dibenarkan dulu. Begitu baru bisa bicara begitu. Kalau ada orang yang mau menentang Tritunggal boleh-boleh saja, tapi logikanya itu harus benar begitu. Begitu. Kalau engkau mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat itu disebut dengan sesat logika, logical fallacy namanya. Dalam ilmu teologi itu ya seperti itu gitu. Nggak bisa kita menggunakan kalimat-kalimat yang presuposisinya itu salah begitu. Misalnya asumsi pertama A dan asumsi pertama B itu ya menghasilkan kesimpulan C. Tapi kalau Anda mengeluarkan kalimat A Anda seperti ini, kalimat B Anda seperti ini, lalu hasil kesimpulannya C. Ya ini tesis dari mana? Nggak kena begitu. Kalau saya menilai
mahasiswa, ya saya bilang Anda itu sesat logika, harus dirubah logikanya. Nggak bisa begitu. Dalam teori juga nggak bisa. A plus B itu sama dengan apa? AB. Kita harus bisa misalnya simpulkan seperti itu. Kesimpulannya itu nggak bisa lari dari premis-premis yang kita bangun. Jadi makanya perlu berhati-hati. Kita tidak membuat satu kalimat bombastis untuk membuat orang terpukau pada ajaran-ajaran kita. Tapi seharusnya ajaran-ajaran kita itu bersumber dari Alkitab. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apabila Anda masih mempunyai pertanyaan atau Anda mempunyai bahan-bahan yang ingin didiskusikan, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau juga Anda bisa mengirimkan kepada kami WhatsApp terkait pembahasan hari ini. Dan saya harap pembahasan hari ini membuka pengertian-pengertian kita begitu selama ini supaya argumentasi-argumentasi ini bisa menjawab ya kepada orang-orang yang masih memiliki pemahaman yang berbeda. Apakah engkau memegang konsep Unitarian bahwa Allah itu cuma satu? Saya sudah buktikan tadi bahwa konsep tersebut tidak pernah dikenal di dalam Alkitab. Konsep apa yang dikenal di dalam Alkitab? Konsep Allah yang jamak. Allah yang jamak itu adalah Allah yang satu, begitu. Jadi tidak ada konsep Allah lain yang ditunjukkan oleh Alkitab selain konsep tersebut. Saya sudah tunjukkan bahwa penggunaan kata ekat itu menunjukkan di Sema Yisrael aja, pengakuan iman orang Israel itu Ulangan 6 ayat 4 sudah jelas sekali keluar. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Allah kita, gitu ya. Itu adalah Allah yang esa. Nah, kalau Alkitab katakan Allah menunjuk kepada siapa? Tidak menunjuk kepada malaikat, tidak menunjuk kepada ciptaan lain, tidak menunjuk kepada dewa-dewa lain, menunjukkan kepada Allah yang satu-satunya. Di dalam satu Allah ada pribadi kealahan. Siapa pribadi kealahan itu? 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Ini sebagai penutup bagi Anda yang mempunyai Alkitab. Anda bisa cek ya di dalam Alkitab Anda, ini ayat yang paling kuat sekali ya, menunjuk kepada Tritunggal. Gitu ya. Saya akan sharekan ayat ini terakhir. Coba lihat di sini. Mana dia itu? Ini. Coba lihat di sini, mungkin kecil. Ya, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Ini dikenal sebagai Yohanine Koma di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Sekali lagi ditunjukkan, yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ya, semoga dengan apa yang saya sampaikan ini membuka pengertian, membuka wawasan. Memang tidak mudah memahami tentang Tritunggal, tapi setidaknya saya sudah memberikan beberapa panduan-panduan. Ya, nanti kalau kita sudah di surga nanti lebih lengkap kita tanya kepada Bapa di surga, kepada Yesus, kepada Roh Kudus, bagaimana sebenarnya memahami Tritunggal. Tentu kita hanya bisa memahami
dari apa yang sudah dituliskan oleh Alkitab. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semua hari ini dalam program Eleos Theological School dan juga Bible Independent Church. Saya Wanda Dumais berterima kasih untuk semua Anda yang sudah hadir saat ini menonton program kami, juga bagi mereka yang sudah berkomentar, bagi mereka yang sudah mengirimkan WhatsApp kepada kami, dan di luar program ini Anda masih bisa terus bertanya kepada kami. Saya mengucapkan salam Gereja Perjanjian Baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.